Oke. Baik Bapak Ibu semua, kita akan memulai sesi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul kembali di pelatihan minggu pertama tentang aplikasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System. Pertemuan yang kedua hari ini, hari Rabu 13 Mei 2020. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu Bapak Ibu semua. Jadi pertama sebelum memulai kita akan melaporkan dulu. Mohon izin Mas Irfan, saya akan share screen. Saya akan share screen sebentar. Host disable attendee screen share screen. Ya. Okay. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengirimkan penugasan. Pertama, kita akan melihat ini dari Rumah Sakit RSUD Abdul Muluk Lampung. Jadi luar biasa analisis kita semuanya kemarin koreksi, kita lihat analisis Bapak Ibu semuanya. Namun memang yang kita tampilkan sementara adalah yang mengirimkan sebelum jam 3. Nah, pertama untuk RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Lampung, ini komentarnya adalah situasi APD ada dan tersedia, termasuk sistem rujukan juga dikatakan baik. Nah, ini nanti boleh ditanggapi bagaimana sistem jejaring ini atau keadaan situasi ini di Lampung. Kemudian perencanaan untuk hal yang kritis dan penunjang, termasuk perluasan sudah dipersiapkan, bagaimana persiapannya. Kemudian mobilisasi dan kesejahteraan staf tinggi, ruang komando disiapkan. Nah, ini bagaimana juga proses penyiapannya. Namun masih lemah di bagian perencanaan dan menariknya struktur pengorganisasian tim COVID di rumah sakit ini. Kira-kira seperti itu untuk Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung. Kemudian kita ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Tajudin Salik Makassar. Ketersediaan APD masih rendah, nah ini sama, jadi di angkatan ketiga ini, di angkatan keempat ini analisis hampir semuanya menyatakan bahwa ketersediaan APD itu cukup. Kemudian, namun yang menariknya lagi adalah sistem surveillance hampir rata-rata menyatakan sedang dan rendah. Kemudian SOP untuk aktivasi ini rendah. Nah, ini kita ingin tahu dari RSUP Dr. Tajudin Salik Makassar, kira-kira apa kendalanya untuk SOP aktivasi dan yang lain-lainnya. Kemudian program persiapan bagus, namun untuk menghadapi situasi lonjakan sepertinya masih belum dipersiapkan. Dan kita ingin tahu nanti yang mewakili juga dari daerah. Tadi kalau kita dari Lampung, kemudian nanti kita coba akan lihat bagaimana sistem jejaring yang ada di daerah Makassar. Mungkin nanti boleh diwakilkan oleh RSUD Tajudin Salik Makassar untuk menyampaikan. Kemudian ada, kalau dari tadi ada rumah sakit umum daerah, kemudian ini ada klinik TMC, Titian Medical Center NU Situbondo. Nah, ini yang menarik menjadi pertanyaan dari kami adalah, benarkah ketersediaan rendah sesuai dengan kapasitas RS menghadapi COVID di daerah? Jadi, klinik menyatakan semuanya rendah, namun yang menjadi perhatian adalah apakah standar menyatakan rendah ini memang sesuai dengan kapasitas RS? Jangan-jangan itu rendah karena klinik TMC NU itu menggunakan standar rumah sakit yang lebih besar, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang klarifikasi, nanti boleh disampaikan. Kemudian lanjut ke RSUD Undata. RSUD Undata ini juga luar biasa hasil analisisnya. Sistem rujukan sedang termasuk jejaring dengan layanan kesehatan lainnya di daerah. Nah, ini nanti mohon cukup banyak di sini rumah sakit dari Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Bali. Nanti boleh diceritakan kami bagaimana situasi dan sistem rujukan di Sulawesi Tengah. Sistem surveillance dan screening juga menarik untuk disampaikan, termasuk
tim COVID berbeda dengan tim HDP. Jika melihat ke HDP, apakah self assessment ini akan berubah hasilnya? Itu kemudian untuk Undata. Dan RSUD Sis Al-Jufri masih belum berhadir, kita lewati, kita langsung ke Rumah Sakit Islam Pati. Rumah Sakit Islam Pati, ini komentarnya adalah self-assessment dilakukan dengan tepat, kemudian logistik sedang ada tetapi tidak beroperasi. Nah ini boleh nanti diceritakan, karena menarik untuk angkatan ini, hampir semuanya menyatakan bahwa APD tersedia, kemudian tinggi, kemudian mudah untuk rekrutmen tenaga, dan segala macamnya. Kemudian layanan esensial tetap berjalan, bagaimana strateginya, ini boleh diceritakan nanti. RS Islam Pati, kemudian perencanaan menghadapi COVID memang membutuhkan perhatian yang lebih untuk untuk RS Islam Pati. Kemudian yang terakhir, di sini, ada Rumah Sakit Gunung Kidul. Nah ini pertanyaannya, karena Rumah Sakit RSUD Wonosari ini juga kita sempat ke sana untuk pembuatan hospital disaster plan-nya. Apakah pos komando rumah sakit dan sistem pengorganisasian yang memang dari dulu dipersiapkan dan dikatakan di dalam assessment bahwa saat ini diterapkan, itu nanti boleh diceritakan bagaimana situasi di rumah sakit pada saat ini, dan kapan perencanaan untuk pandemi COVID ini disiapkan oleh RS. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang cukup menarik dari self-assessment yang disampaikan adalah dari Rumah Sakit Sari Mulia, di mana Rumah Sakit Sari Mulia memberikan penjelasan, sehingga ketika kami membaca self-assessment-nya, kami juga mendapat gambaran tentang rumah sakit. Jadi tidak hanya untuk jawaban ya tidak, tapi tinggi, sedang, rendah, tetapi Sari Mulia juga memberikan alasan kenapa menyatakan rendah. Kira-kira seperti itu untuk contohnya. Hasil surveinya sementara seperti itu, Pak Hendro. Nanti Bu Bella juga sebentar lagi Bapak Ibu akan bergabung. Baik. Sekarang boleh kalau mau ada yang menanggapi dulu Bapak Ibu dari rumah sakit yang saya sampaikan tadi. Silahkan di raise hand. Dr. Riza Muzaki, mohon diterima. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada dari rumah sakit yang tadi sudah disampaikan. Enggak ada gambar. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saya mulai dengan dengan insiden command system ya. Jadi sebenarnya mengenai hospital disaster plan, mengenai kesiapan, mengenai command systemnya itu sebetulnya sudah dimulai Pak Presiden ya, dengan Inpres Nomor 4 2019 itu. Nah ini sebetulnya sudah dimulai di situ. Nah di mana di situ sudah disebutkan bahwa nanti status siaga darurat itu yang menentukan adalah Kemenkes, kemudian status darurat ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini sebenarnya sudah ada ya.
Nah, kemudian sekarang ini sudah ada rencana operasi untuk di Kemenkes yang diterbitkan oleh pusat krisis. Nah, di mana di situ disebutkan bahwa komponen respon untuk menghadapi pandemi ini, COVID-19 ini ada 6. Gitu ya. Jadi ada pelaksanaan komando, surveillance, respon medis, dan sampai 6 itu ya. Dan ternyata yang pertama itu memang komando itu. Dan ini kan pedoman ini kan diterbitkan sesudah kita workshop yang pertama. Jadi memang dan waktu itu memang Pak Laksono sudah menyampaikan bahwa ini command system ini memang sangat perlu ya. Dan kalau kita lihat komponen respon ini sebetulnya nggak jauh berbeda dengan komponen respon yang disusun oleh yang ada pada buku Major Incident Medical and Management Support. Jadi ini kalau komponen respon pandemi COVID-19 itu ada 6 seperti itu. Nah, komponen pada MIMS itu ya itu ada 7. Di mana sebetulnya yang hitam itu, jadi yang 1, 2, 5, 6 itu adalah manajemen supportnya, kemudian yang 3, 4 atau kalau yang di MIMS dan 5, 6, 7 itu adalah yang medical supportnya. Mirip sebetulnya. Itu intinya bahwa prinsipnya itu semua itu sebenarnya sama. Nah, kemudian kita mulai dulu mengenai command system ini, kita mulai dengan definisi apa itu komando ya. Komando tanggap darurat itu prinsipnya adalah organisasi. Jadi organisasi penanganan tanggap darurat bencana, bla 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 di situ yang kemudian ada memiliki struktur di mana ada garis komando yang jelas dan ada kesatuan komando. Kesatuan komando itu satu kata, satu komando, satu konsep, nah itu atau yang ada prinsip unified command itu. Jadi sekali lagi komando tanggap darurat adalah organisasi. Nah, organisasinya sendiri itu sebetulnya juga sudah disiapkan siapa yang memimpin. Ini semua sambil dari buku panduannya Dekes ya. Itu sudah ada panduannya. Jadi kalau kemarin yang ditanyakan teman dari Makassar ya, ini kok kayaknya kita nggak ada preparedness, tahu-tahu respon. Kayaknya memang gitu. Padahal sebetulnya di atas kertasnya sudah ada itu. Jadi yang kesiapsiagaan itu kan sebetulnya itu preparedness. Itu ya, belum terdapat kasus COVID. Nah, kemudian siaga darurat itu ketika kasus awal 1-2 itu. Nah, tanggap darurat itu kalau sudah ada 2 klaster atau lebih. Nah, sebetulnya tanggap daruratnya itu harusnya ditambah ya. Ketika sudah terjadi community transmission. Nah, selama ini yang belum kita bicarakan memang yang rehabilitasi itu. Nanti itu tahap berikutnya. Tapi intinya bahwa komando tanggap darurat itu memang diperlukan sejak awal sampai sejak fase kesiapsiagaan sampai rehabilitasi itu masih diperlukan. Nah, ini adalah bentuk strukturnya ya, ruwet kalau lihat ini. Ini nggak mungkin hafal, nggak mungkin. Ini kalau pada saat tahap darurat, kemudian ini kalau koordinasi multisektoral. Oke, ini sebagai ilustrasi saja. Kalau kita di rumah sakit, ini kan di rumah sakit yang hospitalisasi plan, kita lihat aja bahwa organisasi itu, organisasi tanggap darurat komando, organisasi komando tanggap darurat itu ada 2 model.
Jadi pengorganisasian menurut ICS yang seperti ini ya. Kemudian ada pengorganisasian menurut MIM yang seperti ini. Ya. Nah, ini adalah komando tanggap darurat sebagai organisasi. Jadi pengertian komando tanggap darurat itu kata benda itu ya. Nah, kemudian selain itu, selain organisasi tanggap darurat itu sebagai kata benda, ada kata kerjanya. Jadi bagaimana organisasi ini bekerja, itu ada sistemnya. Namanya adalah sistem komando tanggap darurat. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi dan seterusnya ya, yang mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran. Nah, sistem komando tanggap darurat itu saya nggak tahu ada berapa, tapi yang selama ini kita anut yang kelihatannya juga sudah jadi standar adalah sistemnya ICS itu. Jadi Incident Command System. Nah, ini adalah Incident Command atau komando tanggap darurat sebagai kata sistem itu kata kerja atau kata sifat ya. Jadi itu bukan kata benda, ini bukan, kita harus bedakan ICS sebagai struktur organisasi atau ICS sebagai suatu sistem. Incident Command sebagai kata benda organisasi atau Incident Command System yang itu merupakan satu sistem ya. Nah, sistemnya itu ini adalah keuntungannya atau advantage dari ICS sehingga itu dianjurkan untuk dipakai. Dan dalam HDP itu nanti pemakaiannya ICS itu atau perannya ICS itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau ini ada HDP-nya, nah ini HDP ini ya. Jadi struktur organisasinya dalam membuat HDP itu struktur organisasinya bisa menurut ICS, yaitu Hospital Incident Command System atau MIMS. Itu bukan MMIMS ya, tapi MIMMS, keliru itu. Ya. Nah, jadi supaya ini HDP ini responnya optimal, itu perlu ICS ini. Ya, di mana ICS ini keunggulannya dia bisa dia membagi habis tugas, ada komunikasi antar unit kerja dan ada rencana cadangan. Itu. Dan ini ICS ini disusun dengan satu sistem yang fleksibel, bisa ditingkatkan, scalable, bisa ditingkatkan dengan cepat, dan ada framework-nya, ada pola kerjanya gitu. Nah, jadi keuntungannya memakai ICS itu kalau di ICS dalam HDP itu kalau dirinci itu ada seperti ini ya. Jadi keuntungan menggunakan ICS itu adalah membagi habis tugas pada setiap personil sampai ke single single resources. Jadi siapa mengerjakan apa itu sampai di ujung betul gitu ya. Kemudian adanya kejelasan alur komando dan komunikasi antara satuan kerja dan memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan. Jadi ada rencana cadangannya. Kalau nggak cocok, langsung dirubah melalui planning section-nya itu. Nah, pada HDP atau Hospital Disaster Plan, keuntungannya itu adalah ini ya. Jadi di dalam ICS itu selalu saya katakan bahwa dengan sistem ATS itu kita bisa menerima relawan. Kemudian orang-orang yang walaupun bukan relawan itu masa kerjanya bisa berbeda ya. Jadi suatu saat
karena tahapannya sudah berbeda, ada unit yang sudah tidak bekerja. Tapi ICS-nya ADP-nya tetap jalan. Contohnya kalau pada gempa gitu ya, pasiennya sudah habis. Itu kan yang trias kan sudah tidak kerja lagi. Ya, tapi ICS-nya masih jalan. Gitu. Nah itu apa namanya keuntungan menggunakan ICS 1 itu. Nah kemudian yang berikutnya itu, nah ini membagi habis tugasnya bisa seperti ini ya. Jadi bisa dibagi habis tugas ini contohnya kalau menggunakan ICS. Terus kemudian adanya alur komando yang jelas dan komunikasi di antara satuan kerja. Nah ini bahwa dengan sistem ICS itu selalu ada komandan sejak awal. Jadi entah itu komandan sementara dan di situ kan disebut komandan itu tugasnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah itu sehingga dia tidak dijabat satu orang dan yang jadi komandan pertama adalah yang pertama di tempat itu yang mempunyai kemampuan. Gitu. Nah supaya orang itu selalu ada, misalnya saja ditentukan itu adalah dokter jaga UGD atau penyelia keperawatan yang akan selalu ada di UGD 24 jam sehari ya. Nah kemudian harus ada unified command, kesamaan pengertian, kesamaan komando. Jadi kesamaan pengertian bahwa oh ya kalau belum ada siapa-siapa itu yang harus jadi komandan pertama adalah yang ada itu ditetapkan misalnya dokter UGD atau kepala penyelia itu sudah harus sama-sama dipahami. Jangan nanti dokter jaganya baru begitu ada kejadian dia tidak tahu apa-apa. Sehingga nanti itu ada in-house training itu gunanya itu ya. Jadi setiap orang itu ketika masuk ke jabatan yang baru dia harus paham betul. Jadi ini di satu rumah sakit di daerah bencana itu terjadi bahwa direkturnya itu baru serah terima, baru mungkin sampai sebulan ya terjadi bencana besar, dia belum sempat serah terima bahwa direktur itu nanti bisa jadi komandan bencana ya. Sehingga dia harus limpahkan ke orang lain. Nah, kemudian adanya alur komando dan komunikasi di antara satuan kerja yang baik itu bisa memperpendek mata rantai birokrasi normal. Jadi misalnya distribusi logistiknya. Kalau biasanya kehabisan obat mintanya pakai surat ke bagian pengadaan, mungkin malah harus ditenderkan dulu. Kalau di dalam bencana itu sudah diatur bahwa itu bisa langsung. Misalnya jadi dari bagian operasional ke bagian logistik misalnya gitu. Nah kemudian keuntungan yang ketiga itu adalah memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan. Jadi ini tadi ya, ini adalah perannya planning section atau kadang kalau sulit diambil alih komandan sendiri. Jadi misalnya perubahan itu bisa terjadi karena yang terjadi berbeda. Jadi misalnya persiapannya untuk yang pernah kita alami, persiapannya untuk gunung meletus ternyata yang terjadi gempa. Atau seperti sekarang aja lah, rumah sakit baru sibuk untuk COVID, tahu-tahu ada banjir. Itu kan perlu ditangani juga ini. Nah ini mesti merubah, ada perubahan ini, entah itu minta tolong atau nanti mengaktifkan yang pas tidak jaga, tapi itu kan berarti ada perubahan. Nah itulah fungsinya planning section yang biasanya kalau sulit-sulit ini ya komandannya harus turun tangan sendiri. Ya. Dan juga misalnya peningkatan set capacity ini adalah di misalnya aja ya rumah sakit persiapannya nampung pasien 100 yang datang 200 itu. Ini kan harus ditingkatkan secara cepatnya.
atau dan juga nanti pada waktu melakukan evaluasi mengenai jalannya operasi respon yang terjadi saat itu. Ini sudah betul belum? Ini apa yang kurang? Nah, itu evaluasi oleh planning section dan itu ada di organisasi ya, ICS itu. Nah, penggunaan mekanisme alternatif. Jadi contohnya komunikasi. Kalau teleponnya mati, harus sedia cara lain. Misalnya pakai radio atau ya kalau HP-nya mati pakai telepon fix, telepon rumah ya, telepon Telkom biasa itu. Jadi memang di di dalam merencanakan sistem komunikasi itu ada satu pernyataan bahwa sistem komunikasi itu minimal harus ada 2. Sehingga kalau satu mati, masih ada satu cara lagi. Ya. Nah sekarang semua hal itu pada COVID itu gimana implementasinya pada COVID itu? Ya? Atau yang fokusnya pada COVID itu gimana? Ada 4 yang kemarin juga mungkin sudah saya singgung ya. Ya, pertama mengenai surge capacity. Jadi surge capacity itu adalah meningkatkan kemampuan secara cepat. Nah ini kalau dari segi resources ya, itu bisa atau sumber daya itu bisa mengenai hardware, software, brainware. Hardware itu ya contohnya hardware itu APD atau ruang isolasi itu adalah hardware. Tadinya tidak ada, kemudian langsung karena ada COVID itu harus merencanakan ruang isolasi, menyediakan APD yang di standar akreditasi belum pernah disebut. Ya, di standar akreditasi Karsnars ini kan belum pernah disebut ini. Dia harus siap APD-nya itu berapa. Itu. Terus kemudian patokannya gimana. Jadi misalnya APD itu untuk satu pasien itu 1 sampai 8 pasien itu yang rawat minimal 5 orang itu 3 shift, jadi sehari itu 15, APD-nya harus ganti tiap hari, jadi sehari harus ada 15 APD. Nah misalnya itu kan belum pernah sebelum ini kan belum pernah difikirkan. Kemudian software itu sistemnya, jadi misalnya aja sistem triasenya bagaimana, kemudian algoritma diagnostiknya itu bagaimana, itu ada semua itu di petunjuk itu. Jadi screeningnya kalau rapid test negatif dia harus diulang, lihat kondisinya dia harus diulang lagi 10 sampai 15 hari. Tapi kalau ditemukannya itu kontaknya sudah sekian hari, harus sekian hari itu kan itu sistemnya, itu softwarenya itu kan juga hal yang baru. Nah, di mana itu harus ditingkatkan dalam waktu segera. Brainware-nya tenaganya jelas. Jadi orang-orangnya itu kan selama ini tidak pernah itu di hospital disaster plan itu ada dokter paru ditaruh di depan sebagai kepala bidang operasional, itu nggak pernah ada. Biasanya dokter anestesia atau dokter bedah. Tapi sekarang harus dengan cepat. Oh ini ternyata ini harus dokter paru ini yang di depan. Kemudian knowledge itu keilmuannya itu juga harus ditingkatkan sesuai perkembangan teori. Nah ini itu salah satu poin kenapa WHO menyatakan ini sebagai pandemi kan ada 3 hal itu ya. Asalnya belum diketahui, kemudian natural tempatnya di manusia itu atau di alam di mana si COVID-nya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah method of transmission itu. Natural reservoir dari dari virus COVID itu belum jelas.
Nah, kemudian yang ketiga adalah method of transmission. Nah, ini kan harus mengikuti perkembangan ilmu. Ini yang saya maksud fokus di COVID ini adalah disease capacity itu adalah itu. Kemudian mengenai unified command itu ya, bagaimana protap algoritmnya, trias, screening, pemeriksaan laboratorium, ini kan harus satu komando ya. Nah kemudian penetapan level rumah sakit. Ini level rumah sakit itu jelas itu beda dengan level rumah sakit di KARS yang ABC atau fase 1, 2, 3 itu jelas beda. Nah kalau di pedomannya Depkes itu tempat perawatan untuk penderita COVID itu hanya 3. Satu di masyarakat itu kalau dia yang PDP ringan itu bisa di masyarakat, karantina mandiri, isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga itu adalah yang kedua itu adalah di rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet itu adalah untuk yang sedang dan yang ringan yang belum terkonfirmasi. Jadi rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan. Nah, kalau rumah sakit rujukan itu levelnya sudah harus siap semua. Gitu. Kemudian sistem rujukannya sendiri juga sebetulnya harus disatukan itu pakai sistem apa. Nah, tapi dengan catatan bahwa sistem ini juga harus ada alternatifnya. Kalau satu nggak jalan harus ada sistem lain yang bisa dipakai. Jadi misalnya selama ini mau pakai sisrut, ya kalau sisrutnya jalan silahkan, kalau sisrutnya nggak jalan harus memikirkan. Jadi kalau begitu lihat sisrutnya tidak jalan tuh, saya tidak setuju kalau berpikir nanti saya perbaiki dulu sisrutnya. Bukan itu, selama sisrutnya diperbaiki harus sistem apa lagi, harus ada sistem cadangannya. Gitu. Jadi dan yang berikutnya itu adalah data informasi yang terpadu. Jadi pada komponen respon yang kedua itu ada sistem surveillance. Itu sistem surveillance itu ada 8 poin, itu semua masalah data ya. Nanti bisa dilihat, ini nanti dibagikan tuh. Sudah. Nah, itu dilihat itu di poin surveillance itu semua mengenai data itu. Bagaimana melaporkan data, bagaimana kriteria pasien mencatat datanya, lapornya ke siapa, itu ada di situ semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai networking, di mana pada respon COVID ini harus ada networking. Ya. Saya nggak tahu tadi kalau di 8 poin itu networking di mana itu, tapi yang terang kalau di rumah sakit itu kan kita harus melakukan kerjasama dengan pihak luar. Selama ini kan laboratorium daerah dan laboratorium rumah sakit itu kan laboratorium daerah yang besar itu kan di luar rumah sakit. Karena selama ini tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan pemeriksaan untuk COVID. Nah ini sehingga ini harus ada networking. Ya. Kemudian selama ini rumah sakit yang rawat itu nggak ada hubungan sama kereta api atau transportasi lain. Tapi sekarang dengan ada COVID itu kan ada ada pembatasan-pembatasan di mana kalau orang masuk ke rumah sakit ditanya itu asalnya dari mana, kapan datang. Dulu kan harusnya masih ditanya seperti itu ya untuk screeningnya. Nah, networking di dalam rumah sakit sendiri keluar itu sesuai dengan ICS itu bisa, itu sudah ada pedomannya ya. Siapa harus berhubungan dengan siapa. Bisa beda sih, bisa beda, boleh aja beda. Tapi di situ pedomannya misalnya aja yang berhubungan dengan keamanan itu adalah pasti stafnya, incident commander, yang safety officer itu.
Ya, kemudian yang berhubungan dengan misalnya komite medik yang berhubungan dengan keilmuan yang nanti mau membicarakan dengan organisasi profesi mengenai alur pemeriksaan atau pemeriksaan laboratorium. Nah ini yang stafnya yang di medical technical spesialis itu. Ya, itu seperti anulah seksi konsultan, seksi dewan pakar. Nah itu yang berhubungan itu. Nah kemudian kalau liaison advisor itu kemarin sudah disinggung ya, kalau diundang rapat-rapat keluar ya liaison advisor-nya aja ini. Atau kalau ada insiden komander lain yang pas tidak tugas bisa dia. Jadi ini patokannya. Tapi bisa dikerjakan lain boleh aja. Tapi yang jelas bahwa satu organisasi tanggap darurat di rumah sakit itu dia harus punya networking keluar. Itu. Nah itu yang saya sampaikan mengenai ICS dalam HDP. Nah ini ada tambahannya yang kemarin belum ada. Ini tambahannya sedikit aja itu seperti jadi gini. Jadi kita sudah kenal operasi tanggap darurat dan sebagainya. Nah ini ada manajemen kedaruratan. Nah, kalau manajemen kedaruratan itu apa? Jadi kalau selama ini kita lebih banyak bicara pada respon. Tapi kalau manajemen kedaruratan atau disaster management itu adalah semua operasi pada penanggulangan kedaruratan menjelang saat dan sesudah terjadi keadaan darurat. Itu adalah manajemen kedaruratan. Nah, di workshop ini kemarin yang belum pernah kita bicarakan adalah ketika bicara masa pemulihan. Nah, sebenarnya di situ sudah ada, tapi agak berbeda sedikitnya. Bahwa di komponen respon 5 itu ada intervensi non farmasi. Nah, intervensi non farmasi itu penjelasannya adalah itu suatu business continuity plan untuk sektor esensial. Jadi business continuity plan BCP ya, bukan BCL. BCL itu bunga citra lestari. Itu BCP itu dapat didefinisikan sebagai rencana dalam respon keadaan darurat, operasi backup dan pemulihan pasca bencana. Intinya bahwa business continuity plan itu persiapan bagaimana nanti kalau sudah selesai bencana, nggak usah nunggu sampai normal. Tapi ini sudah disiapkan ini. Nah, di sektor kesehatan itu, saya lihat di komponen 5 itu, business continuity plan-nya itu ada, itu adalah sesuai Permenkes nomor 9 2020 itu, di mana di situ itu business continuity plan-nya itu Kemenkes menetapkan PSBB. Nah, kemudian yang lain-lain itu mendukung usahanya Kemenkes menerapkan PSBB itu. Jadi di situ bisa dilihat di buku itu kan, kalau transportasi itu menjamin tersedianya transportasi antar daerah sesuai syarat dan sebagainya. Kemudian Kementerian Perdagangan menjamin tersedianya logistik dan sebagainya itu. Nah, tapi sebetulnya business continuity plan itu bukan hanya untuk sektor lain, tapi di rumah sakit sendiri. Kalau kita bicara di hospital disaster plan ya, di rumah sakit sendiri itu juga harus ada business continuity plan. Business continuity plan-nya di rumah sakit itu adalah bagaimana ketika dalam pandemi COVID ini pelayanan normal nanti suatu saat harus kembali. Ya, jadi kalau selama ini pelayanan elektif dianjurkan ditunda, kemudian ada telemedicine. Nah, kalau kita berpikir business continuity plan, sekarang sudah diharapkan nanti sebentar lagi kurvanya melandai. Nah, artinya diharapkan sudah masuk recovery, walaupun kalau di
kalau di pandemi ini batasnya recovery dan dan respon itu tidak hitam putih ya, bisa ditetapkan kalau dengan tanggal atau gimana itu. Kalau bencana kan bisa ditetapkan itu. Tanggap darurat pada gempa di Lombok diperpanjang 30 hari itu. Di sini kan tidak bisa, batasnya kan tidak bisa hitam putih seperti itu. Tapi bisnis continuity plan-nya di bidang kesehatan itu sudah harus dimulai dipikirkan mulai sekarang. Karena menghentikan pelayanan elektif untuk jangka lama itu ya akan menimbulkan mortalitas dan morbiditas baru di luar COVID. Itu yang perlu dipikirkan. Dan jelas ini telemedicine yang seperti Halo Dokter ini tidak akan bisa mencukupi ya. Jadi itu yang namanya business continuity plan yang mulai sekarang harus kita pikirkan itu. Ya. Baik, sebagai ringkasan ya, komando itu merupakan komponen respon pertama dalam menghadapi pandemi COVID ini, dan ini komando itu bisa, dalam arti komando tanggap darurat itu bisa berupa organisasi, tapi juga pengertiannya bisa adalah sistem. Nah, kalau untuk sebagai sistem ini yang kita pilih adalah incident command system, karena ini memenuhi syarat sebagai satu sistem komando dalam keadaan darurat di semua sektor, termasuk di dalam rumah sakit. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada lagi yang saya tambahkan? Sudah toh? Sudah, Mas ya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu materi dari Dr. Hendro terkait dengan incident command system tentang struktur pengorganisasian. Jadi Bapak ada beberapa memang dari rumah sakit kemarin yang mengirimkan struktur organisasinya, baik dari hospital disaster plan, dan ada juga Bapak Ibu yang mengirimkan Satgas COVID-nya, struktur organisasi Satgas COVID-nya kemarin. Padahal sebenarnya struktur Satgas COVID ini baru akan kita minta hari ini sampai dengan pembagian tugasnya. Nah, menariknya, kalau kita bandingkan dengan angkatan 1, 2, 3, yang kali ini benar-benar sangat bervariasi kalau sepintas saya lihat, Pak. Jadi mungkin boleh silahkan Bapak Ibu untuk menanggapi ini, karena memang materi kita kali ini memang khusus hari ini itu tentang struktur sistem komando, apakah itu menggunakan incident command system atau menggunakan MIMS atau yang lainnya nih, yang Bapak Ibu terapkan sekarang di rumah sakit. Silakan di raise hand Bapak Ibu. Siapa saja di sini yang ingin berkomentar? Ini kan bisa menangani semua ya? Iya, jadi semua rumah sakit ini berdasarkan survei sudah menangani semua untuk pasien COVID-nya. Oke, kalau misalnya belum ada yang raise hand, kita coba dari ini dulu ya, dari yang terjauh dulu, mungkin dari RSUD Tapanuli. RSUD Pandan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sini Jojo. Sudah merawat berapa? Oke, silakan Ibu perkenalkan. Sudah merawat berapa? Pertanyaan dari Dr. Hendro. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Dari RSUD Pandan Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Rumah Sakit Umum Pandan bukan sebagai rumah sakit rujukan, tapi sebagai rumah sakit darurat atau rumah sakit transit sementara sebelum pasien dari puskesmas kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di Medan dan Padang Sidempuan. Ya. Untuk posisi sampai saat ini, pasien yang sudah kita rawat itu PDP ada 4 orang. 4 orang, dan itu hanya untuk transit, persiapan rujukan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Sidempuan dan Rumah Sakit Medan. Dan di antara PDP tersebut, 3 orang meninggal dan 1 orang posisi masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Padang Sidempuan. Yang meninggal sudah ada yang terkonfirmasi belum? Belum sempat, Pak. Yang meninggal 3 orang, belum sempat dilakukan swab di Rumah Sakit Rujukan di Medan. Dan sekarang kita sedang menunggu pasien PDP yang sedang dirawat di Sidempuan untuk konfirmasi swabnya.
kalau rapid testnya gimana yang 4 PDP ini? Rapid testnya negatif. Rapid test negatif. Kemudian itu kemarin konfirmasi dari screening sama dari foto toraks dan pemeriksaan darah. NLR-nya? Iya. NLR-nya berapa itu? Lebih dari 6 ya, lebih dari 6. Waduh, lebih dari 6 ya. Kemudian ada gambaran komponen ini. Ya, jadi ya. Kemudian selama merawat itu dengan APD ada ruang isolasinya. Jadi begitu pandemi COVID di tempat kasus COVID sebagai pandemi COVID, Rumah Sakit Umum Pandan langsung menyediakan, kebetulan ada gedung lama Pak yang tidak kita pakai sebagai unit COVID tersendiri dan UGD COVID tersendiri. Jadi kalau puskesmas, biasanya kan puskesmas konfirmasi dulu ke Rumah Sakit Umum Pandan bahwa ada pasien ODP atau PODP yang akan dirujuk. Jadi kita arahkan mereka langsung ke UGD COVID. Petugas sudah tersendiri Pak dengan APD. Oh, bagus itu. APD yang APD level 3 atau yang kami pakai APD level 3 kalau untuk kasus COVID. Jadi sudah langsung pakai N95 ya? Udah pakai N95 kalau sudah PDP. Iya, pakai N95. Oh, hebat itu. Ya, hebat. Kebetulan karena kasusnya masih sedikit mungkin Pak. Jadi persediaan masih ada, kebetulan kita dapat beberapa donatur. Ya. Ya, itu bagus itu begitu. Nah, cuma masalahnya enggak sempat rapid testnya negatif semua ya? Iya. Yang ke Sidimpuan yang sedang dirawat positif, rapid testnya positif. Yang lagi dirawat sekarang di Sidimpuan positif. Tapi yang meninggal 3 orang belum sempat rapid test karena kami kemarin terlambat dapat rapid test, Pak. Wah, ini yang bahaya karena yang 3 ini kalau dia meninggal ternyata dia ternyata swab-nya positif. Itu kan berarti di rumah sakit ini yang jadi ODP banyak. Karena yang dia nganter ketika dia di puskesmas, itu kan dia jadi PDP itu. Dan itu nanti harus masuk kalau dia dilihat dia close contact apa enggak, itu kan nanti harus di tracing sebetulnya. Ya nggak apa, tapi karena waktu itu belum ada rapid test dan sebagainya, apa boleh buat. Cuma mestinya itu nggak sempat di swab ya. Jadi yang satu orang sempat di swab tapi postmortem Pak itu hasilnya negatif 1 orang. Tapi yang kita lakukan untuk ketiga pasien tersebut kita tracing petugasnya yang di puskesmas dan keluarga langsung dilakukan isolasi mandiri 14 hari Pak. Oh ya bagus, kalau itu bagus. Syukur mudah-mudahan di tempat lain bisa seperti itu. Oke. Ya bagus, terima kasih. Baik, ya, terima Bapak, kasih. mungkin kita bertanya juga ke Ibu, bagaimana dengan situasi Satgas COVID di rumah sakit? Situasi Satgas kita di situasi Satgas. Jadi izin Pak, sampai saat ini sebenarnya Rumah Sakit Umum Pandan belum memiliki HDP, tapi begitu pandemi COVID ditetapkan sebagai pandemi di bulan Maret awal kita sudah langsung membentuk tim Satgas COVID. Walaupun sebenarnya Satgas COVID-nya itu masih berjalan apa adanya Pak, belum pakai sistem ICS yang ini. Jadi kami bersyukur hari ini ada pembelajaran tentang ICS. Mungkin kami akan ada revisi sedikit tentang sistem Satgas kami. Jadi memang alur komando masih agak kurang jelas karena HDP kan belum pernah ada buat. Jadi sistem komando kami belum paham. Jadi tim Satgas itu kadang-kadang jujur diakui komunikasi masih kurang lancar gitu, masih sering miskomunikasi kalau udah ada kasus gitu Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini kan berarti bikin yang spesifiknya dulu. Nanti kalau selesai COVID-nya bikin HDP. Ya. Ya betul. Tadi kan sudah ada modal. Yang penting jalan. Daripada ICS-nya jadi tapi nggak jalan. Oke. Lebih baik. Yang penting jalan. Oke. Baik, untuk RSUD Pandan Tapanuli nanti penugasan hari ini mengenai Satgas COVID-nya tadi, nanti mohon disertakan SK-nya atau sampai di mana persiapan ininya, sehingga kami akan membantu untuk yang 3 komponen itu tadi untuk membantu
melihatnya, bagaimana pembagian habis tugasnya, kemudian bagaimana alur komunikasi dan komunikasinya, dan tadi rencana-rencananya itu tadi. Baik, cukup dulu dari RSUD Pandan Tapanuli. Silakan ada dari rumah sakit lain. Silakan di raise hand. Kalau tidak, kita berpindah lagi nih, berpindah ke bagian tengah, kita lewatin dulu. Kita ke Makassar. Makassar di sini ada beberapa, ada RS Haji, kemudian ada RS Grestelina juga. Oke, boleh dari RS Grestelina? Oh, nggak ada mic-nya. Oke, baik. Mungkin dari ini nih, langsung dari komandannya nih, Pak Saruna Majid nih. Dari Makassar. Ya, kalau untuk self-assessment-nya memang kemarin di sini yang menjadi perhatian kami adalah ini, Pak, terkait dengan SOP aktivasi. Dikatakan bahwa di sini masih rendah. Nah, ini kira-kira apa ya, Pak, ya kendalanya ya, Pak? Iya, terima kasih. Kalau untuk rumah sakit daerah Haji Makassar itu hampir sama dengan posisi dari rumah sakit Tapanuli. Jadi rumah sakit Haji adalah rumah sakit darurat. Kemudian di Makassar ini sudah ada lima rumah sakit rujukan, yaitu rumah sakit Dadi, kemudian rumah sakit Sayang Rakyat yang baru kemarin diresmikan, itu untuk menangani kasus yang sedang, ringan dan sedang. Kemudian untuk pasien-pasien yang ada komorbid yang berat, kemudian butuh ventilator, itu kasus berat, kita rujuk ke rumah sakit rujukan, rumah sakit Wahidin, rumah sakit Unhas, dan rumah sakit Dayak. Jadi ada 5. Jadi rumah sakit tadi dan Sayang Rakyat merupakan rumah sakit screening. Nah, di sana nanti dipilah dengan kasus positif yang sedang dan berat. Kemudian rumah sakit Haji, khususnya untuk rumah sakit Haji sebagai rumah sakit darurat. Nah, di sini kita juga menerima pasien, kita men-screening pasien ODP. Kemudian setelah statusnya naik menjadi pasien PDP, maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Nah, itu kita sambil menunggu PCR, kalau misalnya PCR-nya positif, maka kita langsung merujuk ke rumah sakit rumah sakit yang ditunjuk, yang pembagian zonanya sudah ditunjuk. Rumah sakit Dadi untuk zona selatan, rumah sakit Sayang Rakyat untuk zona utara. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, kita akan rujuk ke 2 rumah sakit rujukan tersebut. Kemudian untuk PDP yang negatif, kita statusnya menjadi pasien umum yang non-COVID, dan kita rawat sampai sembuh di rumah sakit darurat. Ya. Tentu kita kita perkuat dengan screening di setiap masing-masing rumah sakit darurat yang ada di Makassar dan yang berada di kabupaten, terutama juga di puskesmas. Nah, untuk pasien-pasien yang masuk dalam kategori ODP dan PDP itu dilakukan tracing oleh teman-teman di masing-masing puskesmas. Kemudian kami sudah ada beberapa kasus yang kami dapatkan pasien OTG yang kontak langsung dengan pasien positif, dan kita untuk khusus di Makassar sendiri itu ada beberapa hotel yang disiapkan untuk pasien-pasien OTG yang tanpa gejala dan kontak erat dengan keluarga. Itu di isolasi mandiri di sebuah hotel. Kemudian di sana dibagi juga PDP, kemudian dibagi yang sudah terkonfirmasi positif. Demikian. Ya, ada pertanyaan, Pak. Yang mengkoordinir sistem rujukannya siapa, Pak? Kalau di Makassar sendiri ada Sisrut, kita masih menggunakan Sisrut. Kemudian kedua juga kalau misalnya Sisrutnya ada bermasalah, kita langsung dipandu oleh Satgas Covid Provinsi. Ya, nah, sekarang kalau di Makassar sendiri Satgas Covid Provinsi diambil alih oleh dari Panglima dari TNI. Tapi tetap juga ada sinergi dengan BPBD Provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan semua potensi relawan yang ada di Makassar. Iya, jadi saya ulangi, sistem standarnya Sisrut, tapi kalau Sisrut ada masalah,
diambil alih Satgas itu ya. Ya, betul. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, satu lagi. Dr. Nur Alim masih di situ nggak? Masih. Masih. Salam ya dari saya gitu. Siap, Komandan. Ya. Oke, siap Komandan. Baik, silakan kemudian kita kembali ke tengah Rumah Sakit Sari Mulia, Banjarmasin. Nanti setelah ini bersiap dari Rumah Sakit NU, ini cukup banyak Rumah Sakit NU yang ikut peserta kita pada angkatan keempat ini, mungkin nanti mewakili dari klinik TMC NU dan dari Situ Bondo. Silakan dari Rumah Sakit Sari Mulia dibuka. Sebentar, Sari Mulia. Ya, silakan. Oh, Bagaimana persiapan dari komando PSK ada? aduh, kita suruh ngomong kah? Ya, silakan. Apa kabar ini dari Sari Mulia ini? Sepintas kita lihat bahwa Kalimantan Selatan ini cukup, dia masuk 10 besar ini Kalimantan Selatan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Tentang rumah sakit kami adalah rumah sakit TPC, dan kebetulan kita emang bukan rumah sakit rujukan, juga bukan rumah sakit darurat ya. Jadi cuman kita menerima pasien-pasien rujukan dari puskesmas atau datang mandiri ke tempat kita untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan yang dilakukan juga pemeriksaan screening dulu di IGD, dan juga pemirsaannya lab dan radiologi dan juga pemeriksaan untuk rapid test. Nah, kondisi yang ada di tempat kita SK sudah kita bikin tentang apa? Tapi namanya kita penanganan kasus ya, Dok. Jadi satuan penanganan kasus COVID. Jadi sebenarnya mirip seperti yang diharapkan tentang satgasnya atau yang diharapkan oleh acara ini. Jadi kita emang sudah ada, tapi struktur organisasinya kita nggak kita lengkapin. Jadi kita hanya secara garis besar saja. Nah, kondisi di tempat kami sebenarnya sudah kita maksimalkan untuk pelayanan pasien. Jadi kita menerima pasien ODP dan PDP ringan. Kalau PDP nanti dari hasil klinis dan juga hasil radiologi dan labnya mengarah ke arah dugaan COVID, itu langsung kita rujuk. Soalnya di kebijakan kita sudah kita atur seperti itu. Jadi kita tidak merawat pasien PDP. Jadi walaupun kita ada ruang isolasi kami juga sederhana saja. Jadi tidak yang sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kita ada ruang isolasi, kita maksimalkan dengan kondisi yang ada. Dan juga kita juga selalu melaporkan segala hasil pemeriksaan, walaupun juga tidak maksimal, sering kelepasan datanya, jadi kita juga tetap melengkapkan, jadi juga tetap di tracking oleh dinas ke pasien-pasien yang bersangkutan. Ada lagi? Untuk struktur organisasi nanti kita sesuaikan dengan hasil penugasan nanti, semoga aja nanti kami bisa memberikan kondisi yang ada. Emang betul kalau dilihat dari data nasional, Kalimantan Selatan termasuk yang cukup tinggi, dan di kota Banjarmasin tempat kami berada juga boleh dibilang cukup tinggi juga. Jadi kita selalu mempersiapkan APD, walaupun susah APD ini kita dapatkan, tapi kita tetap maksimalkan sesuai dengan harapan APD level 2 maupun level 3. Terutama yang ada di ruang isolasi, di IGD, dan ruang-ruang tindakan yang ada di rumah sakit. Jadi kita berharap bisa tetap memberikan pelayanan untuk pasien yang datang ke tempat kami. Mungkin itu aja, Dok, dari Rumah Sakit Sari Mulia, Banjarmasin. Untuk acara ini kita akan ikuti sampai selesai. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu, Pak. Ada ya Pak dari mana rumah sakit apa? Sari Mulia Banjarmasin. Sari Mulia.
itu posisinya sebagai rumah sakit sementara ya, rumah sakit apa, dan bukan rujukan ya, ya kan? Bukan dok, bukan ya, rujukan kita dok. Ya. Kemudian yang pertanyaan saya yang kedua itu selama ini kan pasien datang langsung dan ini ya apa namanya, dan pasien datang langsung dan yang pasien yang dari puskesmas ya. Iya, ya. Betul. Ya kadang-kadang datang mandiri, bisa juga datang dengan dirujuk, atau kemarin kita juga ada pemeriksaan oleh satuan Satgas ya. Jadi dia dibawa dari puskesmas karena di tempat kami ada pemeriksaan rapid test. Kita terus terang pemeriksaan rapid test baru 1 minggu ini dok, baru kita laksanakan. Oke. Terus terang kita cukup kesulitan mendapatkan rapid test. Kita sempat seminggu apa berapa hari gitu kosong. Dan pasien ingin rapid test jadi nggak bisa. Jadi kita menggunakan klinis lab saja dengan radiologi, walaupun rapid test juga diharapkan bisa memberikan solusi seperti itu dok. Itu ada poli-COVID sendiri ya? Ada poli-COVID sendiri atau tempat screening itu ada sendiri atau? Enggak. Di ruang ini isolasi IGD. Untuk ruangan tadi isolasi atau ruangan dekontaminasi kita sebenarnya sudah ada, tapi dari sisi alurnya kami belum sesuai yang diharapkan. Itu dok. Jadi kadang-kadang pengambilan sampel darah pun masih dikondisikan di ruang isolasi yang ada di atau dekontaminasi atau di ruang isolasi yang kita sudah siapkan. Jadi mereka menggunakan APD level 2 atau APD level 3 dalam mengambil sampel darahnya. Seperti itu. Ya, betul. Itu sudah betul, tinggal dilanjutkan aja. Kalau nama organisasinya itu enggak problem, mau dikasih nama apa ya boleh. Ini mau dikasih nama Komando Kalimantan Selatan ya boleh. Pertanyaan saya, pernah kecolongan nggak? Kenapa tuh? Pernah kecolongan nggak? Yang OTG, OTG. Kalau saya boleh sharing dokter, karena ini kita komunikasi belum maksimal ya dok ya. Kita kadang-kadang kecolongan itu ada. Mungkin tidak banyak sih, alhamdulillah tidak banyak. Kecolongan itu artinya begini dok. Pada saat melakukan screening, tiba-tiba pasien itu kita anggap mungkin tidak mengarah. Jadi pasien itu kita kondisikan di ruang rawat inap biasa saja. Tapi pada saat beberapa hari kemudian ada ciri-ciri mengarah ke sana dan itu langsung kita taruh ke ruang isolasi langsung. Seperti itu. Ada tapi yang sampai terkonfirmasi belum ada ya, mudah-mudahan. Terkonfirmasi gimana dok? Jadi dia tadinya diperlakukan sebagai pasien non-COVID, kemudian dia mengarah ke COVID, kemudian dia terkonfirmasi positif gitu. Oh, ada ya? Tapi sudah kita rujuk dok. Jadi iya betul. Dan sudah dirujuk. Ya, rapid testnya reaktif. Habis itu kita rujuk ada. Tapi sebelum ini dok, sebelum kita awal-awal pandemi, itu kita ada satu kasus yang kita sebenarnya masih meraba-raba karena kan pemahaman kita tentang penanganan pasien terduga COVID ini kan masih belum maksimal ya. Jadi pada saat kita sempat merawat, jadi perlu waktu beberapa hari untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan kita di Kalimantan Selatan di Rumah Sakit Ulin. Ternyata hasil swab-nya itu positif ternyata dok. Dan itu sudah terkonfirmasi secara langsung oleh pemerintah daerah. Nah, nanti itu mungkin tracing-nya aja. Tracing-nya yang close kontaknya siapa itu. Kalau ya paling enggak itu mesti diawasi. Itu aja. Kita awasi dok. Dari dinas kita komunikasi. Dan kebetulan dok, kalau saya tidak keliru, pasien yang terduga, yang terkonfirmasi positif itu adalah pasien perjalanan, bukan, yang Pak Tito. Makassar dok. Iya, oke. Ya, selamat ya. Ini selamat bekerja terus dan sudah bagus. Lanjutkan aja dengan standar profesi yang lebih tinggi. Artinya cek APD, cek memisah poli COVID dan poli umum, dan saya lanjutkan aja. Kita tetap
konsisten kalau pelayanan, Dok. Kita berharap pelayanan tetap kita berikan sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi perawat dan juga dokter umum sudah melakukan tugasnya sebagai garda terdepannya kami, dan kami manajemen emang mensupport untuk kondisi yang sudah berjalan selama ini. Satu lagi, pelayanan umum masih jalan nggak? Masih, Dok. Untuk rawat jalan, rawat inap, dan rawat jalan BPJS kami masih berjalan, tapi dengan jumlah jam yang kita batasi. Ya bagus itu malah. Itu namanya tadi saya singgung itu business continuity plan-nya itu. Ya. Itulah business continuity plan. Oke, baik. Jadi memang Rumah Sakit Sari Mulia ini termasuk yang kita tandai cukup bagus kemarin self assessment-nya. Jadi Rumah Sakit Sari Mulia kalau bisa kami dapat adalah sudah mencoba memiliki dokumen HDP, kemudian juga telah mengeluarkan pedoman-pedoman kebijakan. Namun tadi seperti dikatakan bahwa, nah ini yang mau kita konfirmasi nih kepada Sari Mulia nih, tolong jangan ditutup dulu. Apakah tim yang sekarang ini itu benar-benar lepas dari HDP-nya? Dan ada kendala tidak untuk pembagian tugasnya, target staff, dan komunikasinya sejauh ini? HDP ya, Dok ya? HDP itu kan yang apa tadi? Disaster ya, Dok ya? Ya. Kalau boleh dibilang terlepas, sebenarnya tidak sih, Dok. Setahu saya tidak. Jadi kita artiannya itu mungkin output-nya kita mengarahkan itu sebenarnya ke tim. Jadi tim penanganan COVID. Tapi kita sudah ada di situ, disasternya sudah ada. Tapi emang secara dokumentasi kita tidak maksimal. Jadi kita masih menyiapkan. Soalnya dari hasil assessment itu jadi masukan kita. Kata saya ke teman-teman tim yang ada di K3-nya rumah sakit, tolong kita harus memperbaiki isi dari pedoman kita. Walaupun pedoman kita belum maksimal, bagi saya tidak masalah. Tapi kita perlu tambahkan lagi ke analisa manajemen resikonya. Karena manajemen resiko kan pandemi tidak kita ikutkan ya. Jadi perlu kita analisa lagi lebih detail. Seperti itu. Jadi yang K3 itu adalah bagian dari HDP ya. Ya. Jadi bukan HDP bagian dari K3-nya. Ada yang kebalik. Jadi K3 itulah bagian dari HDP. Oh, K3 ya, Ya, jadi nanti kalau ini ada Satgas COVID, itu dimasukkan itu tetap di dalam HDP. Ya toh? Ya. Jadi untuk masukannya nanti kita. Tapi tim yang saya ikutkan di acara workshop ini semuanya saya ambil semua unsur yang ada di panitia COVID dan mereka yang ada di K3. Soalnya nggak masalah. Kita libatkan juga. Jadi hampir semua unsur yang ada di lingkaran pandemi ini sama HDP tadi kita ikutkan karena saya pikir itu perlu tahu. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi tidak masalah, artinya Bapak Ibu jangan sampai melepaskan HDP-nya gitu ya. Artinya HDP itu adalah COVID maupun K3 itu bagian dari HDP itu tadi. Jadi HDP-nya yang besar, kemudian di dalamnya sebagai pelaku atau operasionalnya itu adalah tim COVID yang saat ini yang sedang bekerja. Seperti itu kira-kira. Dok. Terima kasih banyak. Ya, baik Bapak, ini semoga kita bisa ke zona hijau ya Pak, sehingga saya bisa pulang ke Banjarmasin ini Pak. Iya. Semangat Del. Iya, saat ini karena saya salah satu orang Banjar yang nggak bisa pulang ini. Jadi orang tua saya ada di kota Banjarmasin ini juga deg-degan, semuanya saya isolasi. Oke. Jadi malu saya. Ya. Ini curhat jujur ini. Tolong dijaga. Oke, baik. Kemudian kita ke Rumah Sakit NU, ini menarik ini. Rumah Sakit NU mungkin yang mewakili ada Rumah Sakit NU Banyuwangi, silahkan dibuka. Tuban boleh, Banyuwangi boleh. Oke, Banyuwangi, silahkan Dr. Riza Muzaki. Ya, selamat pagi. Saya Dr. Riza Muzaki dari Rumah Sakit Banyuwangi.
Bisa dengar ya? Jelas, Pak. Baik, kondisi di sini Banyuwangi mempunyai 14 rumah sakit dan 1 rumah sakit rujukan RSUD Belambangan. Namun seiring perkembangannya kemarin permintaan dari Bapak Bupati ada pengajuan penambahan rumah sakit rujukan selain rumah sakit umum daerah itu. Hanya saja rumah sakit NU Banyuwangi tidak termasuk di situ, tidak termasuk rumah sakit rujukan, rumah sakit transfer saja. Dan sampai saat ini kami belum pernah merawat pasien PDP, hanya ODP dengan kondisi yang perlu di rumah MRSK. Untuk PDP kita hanya sampai di pemeriksaan IGD saja, bila diperlukan untuk dirujuk, kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Lalu untuk tim Satgas COVID-19-nya kami sudah menyusun, memang sama dengan beberapa rumah sakit yang lain. Secara struktur tim Satgasnya ini tidak sesuai dengan HDP yang sudah dijelaskan tadi, hanya ketua tim, lalu sekretaris, dan kemudian di bawahnya anggota. Banyak yang kurang di sini memang anggota-anggota kami yang tupoksinya harusnya yang logistik yang mana, yang humas yang mana masih tumpang tindih dok di sini dok. Tapi sejauh ini sih permasalahan kita sebenarnya di diagnostik saja dok. Karena kami rapid test juga baru minggu kemarin kita mengadakan, kita rapatkan. Insya Allah baru seminggu depan ini kita baru bisa rapid test. Dan untuk informasi, di Banyuwangi masih terkonfirmasi 4 siswa Banyuwangi, lalu PDP-nya 15, kemudian yang ODP sekitar, saya agak lupa ya, ODP sekitar berapa ya kemarin ya? 800 mungkin dok. Kita belum pernah mendapatkan pasien dengan status riwayat yang di pemeriksaan terkonfirmasi atau PDP. Hanya ODP saja, dan kemudian kita kembalikan ke puskesmas, lalu di tracking, diawasi oleh puskesmas. Itu saja. Untuk stok APD kami, memang ini yang jadi kendala permasalahan. Dari awal, karena kita tidak punya rapid, kita juga tidak bisa memeriksa swab, kita tidak bisa meningkatkan kejujuran pasien juga. Jadi kita mengambil sikap bahwa semua unit di rumah sakit NU memakai level 2 minimal. Level 3 apabila minimal level 2. Untuk level 1 ini di bagian rekam medis, lalu misi, lalu IT. Untuk yang bersinggungan dengan pasien kita minimal level 2. Level 3 bila ada tindakan aerosol atau semacamnya, atau polikliki. Setelah itu, untuk pemisahan poli-COVID, alurnya kita sudah ada screening untuk poliklinik ada, screening untuk IGD ada. Hanya saja kita tidak memisahkan IGD umum dengan IGD COVID. Kita ada isolasi IGD saja. Jadi sebelum masuk ke situ kita screening untuk pasien yang batuk pilek demam. Bila ada keluhan itu kita masukkan ke isolasi IGD. Bila tidak ada kita langsung menuju ke IGD umum. Kemudian untuk polikliniknya pun juga begitu. Bila ada keluhan demam, batuk, sesak, kita pisahkan di poliklinik COVID yang berada di ujung belakang rumah sakit, memiliki alur sendiri itu dok.
Hanya memang benar tadi maksud saya APD-nya ini yang kita permasalahkan juga terkait jumlah APD, lalu mungkin kalau kita hitung dengan APD stok yang ada sekarang kita bertahan maksimal 2 bulan. Oke. Bila APD belum ini. Ya, baik, tinggal 10 menit lagi waktunya, boleh disampaikan. Sebentar ya. Jadi nomor 1 tuh strukturnya belum sempurna itu ya memang ya nggak apa-apa, nggak akan ada yang sempurna sekali jadi. Itu diperbaiki sambil jalan. Yang penting nanti ada prinsipnya itu terpenuhi, jadi pembagian tugas selesai, komunikasi bisa, terus ada rencana alternatif itu. Nah kemudian yang kedua justru yang menarik, yang terkonfirmasi 4 PDP-nya berapa? 80. PDP-nya 14. Di Banyuwangi PDP-nya 14. 15. Kapasitas rumah sakit rujukan yang ada berapa? Yang sudah ada? Yang sudah ada Rumah Sakit Umum Belambangan dan Rumah Sakit Umum Genteng ada 2 ini. Yang swasta ada 3 pengajuan lagi, tapi belum ini kayaknya belum bisa beroperasi, masih pengajuan. Kapasitasnya sudah masih cukup tuh ya PDP 14? Cukup dok. Cukup ini ya. Nah, tapi kan ini Bupati mau SK baru. Iya. Yang penting gini, di mana kabupaten mana? Banyuwangi. Ya. Kabupaten Banyuwangi itu skenario-nya gimana? Nah itulah dasarnya nyusun tambahan rumah sakit atau tambahan lain-lain. Skenario di puncak itu berapa? Oke, nah itu tanya ke Dinas Kesehatan. Ya, oke, gitu ya. Terima kasih. Bahas besok. Oke, baik. Terima kasih Bu Bella dan sama sudah cukup. Ya. Baik Bapak Ibu semua, tinggal 7 menit lagi. Kita memang harus mengakhiri tepat pada waktunya karena mengingat juga Bapak Ibu bekerja di rumah sakit harus kembali lagi. Terima kasih. Ini mohon maaf untuk rumah sakit lain yang hari ini belum sempat kita tanya atau kita berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara langsung. Nanti kita bertahap lagi untuk besoknya. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa memang minggu 1 ini kita memang fokus untuk pembenahan sistem komando kita tadi. Jadi memang kenapa penugasannya lebih banyak tentang bertanya self-assessment, kemudian self-assessment ini ditujukan untuk COVID, kemudian nanti juga hari ini kita akan bertanya ini tentang, ini penting sekali karena jadi ada pertanyaan kita hari ini di penugasan itu adalah berdasarkan teori yang sudah disampaikan hari ini, kemudian melihat Satgas COVID Bapak Ibu yang ada di rumah sakit pada saat ini, kira-kira apa yang masih kurang dan masalah apa, misalnya nih seperti tadi bahwa ada, oh ya ternyata kami itu pelaporan sehariannya itu masih bingung nih, misalnya seperti itu. Nah itu tolong nanti disampaikan hari ini, kami tunggu sampai dengan jam 3 sore atau nanti sampai malam juga tetap kami tunggu, sehingga itu akan kami olah menjadi bahan bahasan besok. Nah untuk besok memang kita akan tujukan ke sistem jejaring ya Pak ya. Di hari ketiga kita memang lebih ke sistem jejaring, tapi kita akan sisipkan masalah-masalah tentang sistem komando ini tadi. Nah untuk permasalahan yang lain, jadi Bapak Ibu jangan down dulu, jangan misalnya, oh ini ternyata seperti ini, karena kita akan lebih mendalam lagi nanti membahas di minggu kedua itu tentang komunikasi, kemudian alur-alurnya, kemudian nanti di minggu ketiga itu detail tentang logistik. Jadi jadi memang Ibu dari self-assessment ini hampir semuanya itu memang di tadi ya ternyata memang banyak rumah sakit transit jadi angkatan keempat ini ya. Jadi permasalahannya itu memang di surveillance, screening, pencegahan, kemudian di APD itu tadi. Jadi menariknya di angkatan keempat ini seperti itu yang sedikit berbeda dengan angkatan sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk penugasan besok, dan mohon disertakan apakah itu SK Satgas COVID di PDF-kan saja atau di Word-kan, tidak masalah bagi kami, dikirimkan sehingga kami akan coba, tapi jangan cuma foto strukturnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di SK ada 5 halaman atau pernah waktu itu di angkatan keberapa saking detailnya membagi tugas itu sampai 30
30 halaman ininya, tapi memang dibagi sampai sekian bulan bekerja itu dibagi, itu tidak apa-apa dikirimkan ke kami karena kami akan mencoba menganalisis 3 prinsip dari sistem komando yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendro tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sisa 4 menit, mungkin mengakomodir pertanyaan dari chat ya. Nah, pertanyaan dari chat ini tentang, ada kaitannya, karena Bapak sedikit menyampaikan tentang Hospital Disaster Plan dan Business Continuity Plan. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara menyusun BCP setelah pandemi mereda, sedangkan di seluruh dunia kita tahu bahwa setelah pandemi pelayanan kesehatan tidak akan sama lagi. Apakah gambaran BCP-nya bisa disamakan seperti dulu setelah swine flu mereda, sedangkan kita tidak tahu bagaimana implikasinya lebih jauh terkait regulasi pelayanan, stakeholder, asuransi, dan lain-lainnya. Kemudian masih tentang BCP, di sini oleh Bapak, sejauh pengetahuan saya, BCP belum menjadi salah satu standar akreditasi rumah sakit. Mohon dicerahkan. Silakan, Pak. Ya, ini jadi gini, BCP itu memang selama ini kita tidak pernah apa namanya tidak pernah kita omongkan karena selama ini fase respon itu pendek waktunya, kecuali di beberapa tempat ya. Palu itu panjang 1 tahun ya untuk kembali. Nah, yang pendek tapi bermasalah itu saya berikan contoh aja Rumah Sakit Sarjito. Begitu ada gempa, seluruh pelayanan berhenti, termasuk unit hemodialisis. Nggak ada yang mikir karena pasiennya 2.000 dalam minggu pertama itu operasi sekitar 500 atau 600 operasi itu. Waktu Merapi ya Pak ya? Bukan waktu gempa. Waktu gempa. Oke, 2000 berhenti. Hemodialisis berhenti, pun ditutup. Nah ini ternyata yang hemodialisis ini sampai ada yang meninggal 2 karena telat hemodialisisnya. Nah, kemudian jadi masalah, tapi memang ya sudah selesai lah. Nah, selama ini pendek masa tanggap darurat. Nah, sekarang ini panjang. Kalau dulu itu masa tanggap darurat saja kalau nggak ditetapkan itu 30 hari itu menurut Undang-Undang Nomor 24 itu kalau tidak dapat 30 hari dan kita memang bisa kembali seperti normal. Tapi kalau pada pandemi COVID kita mungkin tidak bisa akan seperti dulu. Jadi sekarang sudah ada istilah kita tidak lagi living against disaster, tapi living with disaster. Jadi mungkin COVID itu masih ada terus, tapi dengan keparahan yang lebih pendek. Nah, caranya nyusun gimana? Nah, kita sendiri baru belajar nanti. Tapi itu harus mulai dipertimbangkan mulai dari sekarang itu business continuity plan itu. Memang selama ini nggak ada. Jadi di KARS tidak ada karena tidak pernah muncul masalah itu. Nah, itu jadi itu nanti kita memang merencanakan untuk membuat khusus mengenai business continuity plan itu. Nah, sebagai gambaran nanti ada beberapa referensi nanti saya masukkan bisa dimasukkan di web. Kita ini aja ya Pak, kita sebar ke grup WhatsApp ya Pak ya. Kenapa? Disebar ke grup WhatsApp. Iya, ya. Nanti saya itu ada beberapa banyak itu. Ya. Jadi dan itu business continuity plan sebetulnya sudah ada di HICS Hospital Incident Command System sudah ada itu itu. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan ya, saya melihat demo di rumah sakit ya, simulasi bencana itu di rumah sakit yang besar di daerah yang sering bencana. Nah, demo itu waktu itu ada kawan terbang jatuh, pasiennya dibawa ke rumah sakit itu, pasiennya banyak, sekitar 60 atau 70. Tapi saat itu poliklinik umum masih buka. Nah itu. Jadi itu sejak awal sudah harus itu bisa terjadi seperti itu kalau business continuity plan sudah direncanakan sejak awal. Okay. Kita memang belum ada. Makanya nanti kita harus masukkan untuk HDP yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan saja, hanya sedikit menambahkan saja. Jadi mungkin sebagian berpikir ini business continuity plan ini seperti apa dan kapan gitu mau mulainya gitu. Jadi kalau misalnya seperti timeline kita melihat bahwa dalam
status bencana itu ada pra, saat, dan pasca. Ini mungkin dari saat itu, pada saat pra bencana, ini di sini kita yang mulai menyusun HDP, mulai menyusun rencana apapun yang kalau terjadi bencana. Di sini di saat pra. Nah, pada saat bencana, contohnya seperti saat ini, artinya kalaupun Bapak Ibu menyusun misalnya ada Satgas COVID, tidak masalah, tapi HDP yang di pra tadi yang sudah kita susun, itu kita jalankan dengan tambahan artinya tim COVID-nya itu yang beraksi pada saat bencana. Jadi artinya kayak kemarin saya sampaikan bahwa ada spesifik hazardnya. Kalau saat ini adalah COVID, artinya spesifik hazardnya yang COVID yang disampaikan. Kemudian baru sampai di sebelum pasca, ini setelah tanggap darurat sudah mau selesai dan mereda, di situ kita mulai menyusun business continuity plan. Nah, business continuity plan ini kita melihat dari situasinya. Kalau misalnya, contohnya kalau selama ini bencana tadi yang sudah disampaikan Dr. Hendro bahwa itu fasenya pendek, memang kita bisa kembali ke normal. Nah, sekarang karena ini COVID dengan masa panjang dan kita tidak tahu sampai kapan selesai, nah ini yang mungkin akan nanti menjadi new normal ya, yang selalu disampaikan Prof. Laksono, business continuity plan ini yang baru kita siapkan nantinya untuk the new normalnya. Mungkin seperti itu kira-kira timeline-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, 2 menit lewat dari 10.30. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin juga ini ada materi, Pak Hendro sepertinya mau menyampaikan, tapi kita tahan besok saja. Jadi kita kita persilahkan kembali Bapak Ibu untuk bekerja di rumah sakit masing-masing. Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa besok pagi lagi jam 9 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Penugasannya jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi PCPI ini bukan hanya satu.